warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Oke, kita pagi ini ngaji surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk yaitu Makkiyatun salasuna ayatan. Surat Al-Mulk ini adalah surat yang kategori atau jenisnya adalah surat Makkiyah. Jadi definisi dengan yang terkait dengan pengelompokan surat, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Definisi yang paling gampang adalah Makkiyatun, geser Makkiyah itu biar ya agak kesini biar ya. Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, qoblal hijrah. Kalau Madaniyah itu yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Jadi terkadang turunnya tidak di Madinah. Jadi itu lebih menunjuk kepada waktu, bukan pada tempat ya. Makkiyah itu adalah surat atau ayat ya, maksud saya ayat yang diturunkan qoblal hijrah. Kalau Madaniyah itu ba'dal hijrah. Meskipun tidak persis waktu turunnya itu ada di tempat yang namanya Makkah itu. Nah, surat Al-Mulk ini kategorinya masuk Makkiyah. Pembagian ini menjadi penting. Pertama terkait dengan asbabun nuzul atau latar belakang yang menjadikan pertimbangan atau kondisi yang menyertai terhadap turunnya sebuah ayat, sehingga tentu nanti aspek pemahaman, aspek pengertian, aspek makna, dan termasuk aspek hukum yang terkandung di dalam ayat yang kategori Makkiyah ini kemungkinan punya suasana yang berbeda, punya semangat yang berbeda dengan ayat-ayat yang ada di dalam Madaniyah yang diturunkan setelah Nabi itu hijrah itu. Yang kedua, pengelompokan ini terkait dengan persoalan nasakh mansukh, karena ada dimensi waktu gitu loh ya. Nasakh mansukh itu adalah teori terhadap apa istilahnya, penggantian atau merubah, menasakh, merevisi kalau sekarang ya, merevisi terhadap ketentuan hukum yang diturunkan sebelumnya. Nah, kalau berbicara revisi maka berarti harus dipastikan mana yang ayat itu yang awal, mana ayat itu yang akhir, mana ayat yang diturunkan lebih dulu, manuzila awalan, lalu kemudian manuzila akhiran. Sehingga kalau yang dinasakh atau yang direvisi itu pasti yang turun lebih dulu gitu ya. Namanya mansukhah. Mansukh itu ayat yang diganti. Kalau nasikhah, ayat yang menangin itu berarti ayat yang turun belakangan gitu ya. Makanya menjadi penting mengetahui terhadap waktu terkait dengan turunnya ayat itu. Nah, ayat yang Makkiyah itu punya karakter khusus, punya semacam karakteristik. Lebih banyak bicara tentang keimanan, tidak banyak berbicara persoalan hukum, hampir tidak ada hukum itu. Lebih banyak berbicara tentang sejarah, tentang kisah yang menyangkut tentang perilaku ya, karakter sikap dari umat-umat terdahulu itu.
banyak ngomong tentang masalah keimanan ke Tuhan, sehingga tidak banyak berbicara tentang hukum gitu ya. Kenapa ya? Karena tahapan awal itu dalam prinsip dan konsep Islam, syariat Islam itu yang dibangun adalah keimanan, urusan mindset, urusan hati gitu ya, mindset, cara memahami kehidupan, mengenal Tuhan, mengenal dirinya itu siapa, mengenal alam semesta gitu ya. Nggak bisa langsung dikasih aturan hukum. Jadi pembebanan hukum itu setelah selesai urusan yang menyangkut tentang keimanan. Karena hukum Islam itu pondasinya atau kekuatan daya dorongnya, daya ikatnya itu ada di keimanan, ada di iman. Beda dengan hukum positif yang memang dibikin segalanya serba harus berdasarkan fakta ya, karena di dunia gitu ya. Kalau hukum positif itu ya harus ada daya tekannya karena ada polisi, dia menjadi dipatuhi karena ada hakim, karena ada pengadilan, karena ada jaksa, karena ada hakim, ada polisi gitu ya, karena ada KPK. Itu daya tekannya ada di situ, karena semuanya harus serba fakta, serba nyata gitu ya, serba nyata. Kalau urusan agama kan enggak, ya urusannya keyakinan dulu gitu ya. Keyakinan itu yang menjadi pondasi bagi seseorang untuk patuh, untuk punya daya ikat. Saya merasa terikat sholat zuhur itu kudu tak lakoni karena aku yakin, saya yakin ada dosa, ada pahala, ada surga, ada neraka, ada hari kiamat yang meskipun semuanya itu tidak tampak gitu ya. Ada malaikat, ada as-sawab wal iqab, ada mizan, ada hisab gitu kan. Itu semua kan ghaib, sesuatu yang tidak fisik, tidak material. Tapi bagi orang beriman itu lebih dari fisik, kita meyakini gitu ya. Maka bangunan yang dibangun ketika Nabi sebelum hijrah itu adalah membangun mindset, dan ayat-ayat yang makiyah itu lebih banyak berbicara terkait dengan aspek-aspek itu, aspek keimanan, aspek ini mindsetnya dibangun dulu ya. Selesai dulu, baru kemudian diberi syariat, aturan-aturan hukum itu. Jadi syariat itu lebih menjaga kepada kemanusiaannya yang sudah selesai dengan bangunan mindset. Urutannya begitu, gitu ya. Wong nek mikir wis bener, cara memahami, memandang terhadap segala sesuatunya wis bener, maka nanti itu tinggal menjaga yang benar itu dengan aturan, dengan syariat. Syariat itu untuk menjaga tadi ini, menjaga terhadap prinsip kebenaran, prinsip mindset yang diakui. Jadi ini semua paham Allah itu zat yang menciptakan, bahwa kehidupan ini saling membutuhkan, bahwa kehidupan ini akan berakhir, lalu dijaga dengan syariat. Kamu harus berbuat baik ya. Untuk menjaga kebaikan itu kamu harus sholat. Sholat itu bagian dari syariat untuk menjaga diri kamu, gitu ya. Gampangannya ngono. Untuk kamu tetap menjadi manusia yang benar, kamu harus zakat. Zakat itu untuk menjaga kamu supaya mampu hidup dalam konteks kehidupan sosial. Karena kamu harus punya mindset hidup ini tidak sendiri. Hidup ini punya keterkaitan yang tidak terputus. Maka harus saling memperkuat. Nah, itu lalu ada syariat, zakat, sedekah, macam-macam. Karena mindsetnya sudah benar. Nah, itu logikanya begitu. Sehingga ketika ada syariat itu sudah selesai gitu. Gampang. Wong nek wis yakin dikai apa wae itu gampang. Maka pertama harus tadi ini ya. Makiyah adalah surat-surat yang lebih banyak berbicara membangun keimanan, keyakinan, mindset, cara memahami tentang kehidupan. Kamane siapa kita ini, sopo awakku iki, sopo pangeranku, kena opo aku kok kudu ya harus punya keluarga, kenapa kita harus punya kehidupan bermasyarakat, itu di mindsetnya. Baru lalu itu dijaga dengan syariat. Syariat itu muncul di Madinah. Madinah itu untuk menjaga tadi ini, sudah bangunannya sudah menjadi manusia yang sudah berbicara tentang peradaban, membangun sesuatu gitu ya. Makanya kalau di Madinah itu banyak syariat itu.
Sholat itu tidak tiba-tiba disyariatkan di Mekah. Lama itu syariat itu. Berjamaah juga begitu, bahkan haji pun juga demikian gitu ya. Oke ya, jadi yang diselesaikan dulu persoalan keyakinan, persoalan keimanan, persoalan mindset. Judulnya namanya sambal. Tidak lagi lalu masih berpikir tentang itu lombok, tentang ini enggak. Enak itu adalah, sambal itu enak ketika sudah terjadi integrasi itu. Namanya holistik. Kehidupan harus seperti itu. Harus tahu satuan-satuan, tapi setelah itu harus mampu untuk meramu menjadi sesuatu yang holistik itu. Nah, itu gambarannya kayak ini. Oke ya, ini pemahamannya. Ada surat Makkiyah, lalu ada surat apa? Madaniyah. Karakteristik dan supaya dong nanti ya, supaya dong, supaya paham. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 30 ayat. Surat Al-Mulk ini dalam hadis Nabi disebutkan ini menjadi surat yang punya manfaat untuk al-khisn. Al-khisnu untuk menjaga min adzabillah. Jadi dalam hadis itu, kalau orang hafal surat Al-Mulk, hafal kalimatnya, hafal surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadil mulk ini, maka dia akan kecil kemungkinan disiksa di dalam kubur. Karena ini dia akan menjelma, semuanya nanti akan menjelma menjadi sebuah kekuatan yang bisa menjaga. Kalau itu keburukan yang akan menjadi kekuatan yang menyiksa, yang menjadi macam-macam ya. Nanti akan menjaga itu. Nah, pakainya surat Al-Mulk. Itu dari segi hikmah yang dikatakan oleh Nabi begitu. Kepingin awakmu orang disiksa nang ngene kuburan, maka hafalno surat Al-Mulk ini. Kan tidak perlu hafal kabeh Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an kabeh kan suwen. Itu mondok mana ya? Al-Mulk kan dibulan-bulan. Maka nanti ada kelompok majelis pengajian Al-Mulk gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menangkal semua siksa kubur. Tapi ya ojo teman-teman dosane maksiate terus saya baca surat Mulk terus saya kuat-kuatan nanti ya. Kuat di dosane karo malaikat gitu ya. Siksaan itu. Itu hadisnya jelas, hadisnya jelas. Barang siapa yang baca surat Al-Mulk, maka dia amina mim makril qabri, min azabil qabri. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabaraka tanazzaha, maha suci, tanazzah. Tabaraka itu maha suci Allah, min sifatil mukhdisin, min sifatin, saking piro-piro sifat, limukhdasina, kedui piro-piro barang yang diciptakan. Hadis mukhdasun, sesuatu yang diciptakan. Allah maha suci karena Allah itu adalah mukhdis, zat yang mencipta, khalik. Sementara selain Allah itu makhluk, mukhdas. Dasarnya itu mukhdas, diciptakan. Makhluk diciptakan. Nah, Allah zat yang mukhalafatun lil hawadis. Hawadis itu sama dengan makhluk. Alam sama ya. Alam itu masih wallah. Sesuatu selang sing sakliyane Gusti Allah itu namanya alam. Namanya apa? Alam. Oke ya. Nah, Allah zat yang tanazzaha. Tanazzuh itu artinya dibersihkan dari segala sifat. Barang baru. Barang baru itu ya sifatnya banyak, pasti baru gitu ya. Allah zat yang al-khaliq, zat yang mukhdis, mujid, yang mewujudkan. Maka punya sifat-sifat. Ya, kalau dalam akidah itu intinya itu ya. Semua sifat yang sempurna itu miliknya Allah. Allah tidak mungkin sifatin nuqsan. Ada sifat yang kurang, itu tidak mungkin dalam sifat Allah itu.
Allah tidak membutuhkan apapun, Allah tidak memerlukan apapun, gitu loh ya. Allah tidak membutuhkan apa saja yang terkait dengan makhluk ini. Allah tidak terikat oleh adanya sebab, Allah tidak terikat oleh waktu, Allah tidak terikat oleh apapun yang menyangkut kehidupan. Semua yang terkait sifat Allah, zat Allah itu bersifat qadimun, bersifat la akhiralahu, tidak mungkin ada akhirnya, tidak mungkin ada ujungnya, gitu ya. Sehingga ketika kita berbicara, Allah mendengar. Manusia mendengar, beda enggak? Beda enggak? Kalau bahasa mendengar sami'un, basirun, itu hanya kalimat bahasa manusia, karena kita enggak cukup untuk mencari bahasa selain itu, gitu loh ya. Tapi di tengah kita mengatakan Zaidun sami'un, Allahu sami'un, maka sami'unnya Zaid itu berbeda dengan sami'unnya Allah. Allah wujudun, Zaidun wujudun. Allah ada, Zaid ada, adanya itu berbeda. Di semua, gitu ya. Meskipun bentuk kalimat itu sama. Itu namanya tanazzaha an sifatil muhdasina, an sifatil makhluqat. Itu yang berbeda itu. Sehingga mendengar itu jangan dipastikan atau jangan, mendengar itu pasti harus ada telinga, harus ada ini, harus itu kan manusia. Pilihan. Tidak harus gitu ya. Harus itu, tidak harus ada yang didengar. Makanya tetap Allah itu apa? Mukhalafatun lil tabaraka aitanazzaha. Alladzi rupani dzat biyadi kang iku tetep ana ing dalemnya yadun. Yadun itu arti aslinya apa? Tangan. Yadun itu arti lugatnya tangan. Tapi karena yadun dalam ayat ini supaya tidak mutasyabih, supaya tidak melakukan penyamaan terhadap Allah, tidak namanya tajassum. Mutajassima itu fahamnya, mutajassima yaitu faham yang membendakan kepada Allah. Nah, maka biyadihi, karena arti tangan ini tidak mungkin, orang nanti akan bisa salah faham. Karena itu terlalu letterlock gitu ya. Maka lalu ulama salaf itu memahaminya dengan dilakukan takwil. Ya, ulama salaf itu memahami ayat yang mutasyabihat ini dengan istilah dilakukan takwil. Takwil itu difahami dengan cara memahami makna majazinya. Karena lafadz yang jenisnya mutasyabihat dalam teorinya itu ada dua, ada makna hakiki, ada makna majazi. Yadun, makna hakikinya tangan. Makna hakiki itu makna yang mudah untuk dipahami. Bahasa usul fikihnya al-mutabadir li fahmi. Makna yang langsung kita memahami itu namanya makna hakiki. Yadun tangan, arti aslinya itu. Tapi karena ini terkait dengan Allah, maka kita tidak boleh mengartikan itu tangan menurut ulama salaf, karena akan berpotensi menjadikan tasyabuh, akan mumasalah, akan menyamakan Allah dengan hawadis. Maka lalu dilakukan takwil. Takwil itu apa? Memberi makna dengan makna majazinya, makna yang tidak langsung, makna majazi, majaz, makna kiasannya. Yadun apa? Kekuasaan. Nah, memberi makna takwil ini juga harus ada teorinya, tidak bisa langsung. Teorinya apa? Teorinya karena yadun seringkali dalam bahasa manusia juga digunakan untuk kekuasaan. Harus tetap ada nyambungnya dengan makna bahasa, gitu loh. Yadullah qudratullah. Kenapa? Karena manusia pun menggunakan lafadz yadun juga tangan untuk memahami sebagai makna kekuasaan. Udah, pire. Wah, sudah. Semuanya sudah ada di bawah tangan saya. Opo kutur kabeh dicekeli kabeh. Ayo. Pak Jokowi kuasa, punya power total. Pak Jokowi itu adalah partai. Di atas partai. Apa lalu kemudian Pak Jokowi kuwabeh Yadul partai fi yadi Jokowi gitu ya. Partai fi yadi Jokowi. Apa semuanya enggak? Itu gambaran betapa kuasanya seorang presiden itu. Kan dipakai itu toh. Maka lalu tidak salah kalau lalu kita memahami dari makna yang hakiki tadi kepada makna majazi dengan makna yadun diartikan qudratun kekuasaan itu. Itu yang paling pas supaya tidak terjadi apa? Mumasalah. Mumasalah itu madakno Gusti Allah lil hawadis. Yang harus apa?
mukhalafatun lil hawa. Ini ngajinya sudah tingkat tinggi, ini S3 ini sesungguhnya ini ya. Yang sergap nanti di wisuda S3. Esteller maksudnya. Ya. Usul fikihnya, kemudian nahunya ada semuanya. Oke ya, sehingga biyadi diartikan apa? Alladzi rupani zat biyadi kang ing dalem kekuasaane alladzi kekuasaan ai fi tasarrufi ing dalem tasarruf. Tasarruf itu pengelolaan, pengendaliannya alladzi al-mulku alladzi biyadihi al-mulku ai as-sultan wal qudrah. Mulk artinya adalah sultan, kekuasaan, wal qudratu lan tegese qudrah. Qudrah itu kemampuan dan kekuasaan. Jadi Gusti Allah itu adalah dibalik sebesar mobil ke dibalik. Al-mulku itu adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan ini. Kekuasaan bahwa Gusti Allah itu adalah malikun. Gitu. Puter. Kamu kemana? Apa? Hah? Dengan aku aja? Iya. Apa ini kamu kembalikan dulu Gus Fikri ya? Ke? Oh gitu. Pakai apa? Zenik tuh? Oh ya sudah. Ini diputar aja ya. Gus Fikri pakai apa? Oh sudah. Sudah di sana. Oh ya sudah. Diputar tak ya? Lagi ini menjadi penting ini ya. Yang boleh nyetir mobil baru itu jangan. Yang lain belum diberi otoritas. Finding diberi otoritas untuk nyetir mobil Innova. Innova yang qadimun. Oleh finding yang baru ya. Alladzi biyadihil mulk. Ini anyar yang enak itu. Ya tak ceritain saja lah biar tahu gitu. Itu hybrid itu ya listrik dan bensin. Itu 1 liter bensin itu 25 km. Mahal tapi ngirit ya. Naik di bawah 40 itu pakai listrik, otomatis listriknya yang jalan. Ya, kalau lagi dinyalakan itu enggak kerungu kalau suaranya namanya listrik. Nah, itu namanya hybrid. Persis dengan nama nopolnya, nomor polisinya AIS. AIS itu kan hybrid. Hybridnya Aqobah 1 dan internasional. Nanti yang di Tegal, Aqobah internasional Tahfidzul Quran di Tegal itu hybridnya Aqobah 4. Aqobah 4 yang diinternasionalkan. Nah, itu ya. Dunia akhirat itu ya, internasional. Nanti 5 tahun lagi baru boleh dipakai inventaris operasional. Harus sudah diyakinkan, harus sudah diyakini sudah aman gitu ya. Alladzi biyadihi al-mulku. Jadi saya ingin nanti kayak Aqobah 4 punya internasionalnya. Aqobah 1 punya internasionalnya di AIS. Di AIS itu fokusnya nanti pada pengembangan yang terkait dengan keilmuan sains teknologinya dalam kapasitas yang lebih internasional. Nanti di Tegal, insya Allah nanti Januari mau kita bangun 2 blok nanti untuk sekitar 40-an santri, 2 blok lantai 3, 2 bangunan lantai 3 dengan seluruh fasilitasnya. Nggak usah mikir dari mana duitnya, ada kok Gusti Allah gitu ya. 2 blok, perkiraannya sekitar 2 miliar lah. 1 bloknya itu 1 M. Pernah lihat duit 1 M? Kau kenapa enggak delok 1 M? Delok dong ya. Saya juga baru tahu kalau ada duit 1 M. Jadi uang itu nih swayai ya, akhirnya teko dhewe gitu. Saya dulu bayang duit itu akeh kayak ngono ki opo gitu. Konsep desain semuanya sudah. Saya bikin konsep kalau desain bikin bangunan, bikin desain pondok itu nggak usah pakai hari gitu ya. Dalam hitungan jam sudah selesai. Sehari mau bikin pondok 3 itu bisa.
desain konsepnya apa, ini apa, arahnya apa, dan seterusnya. Nah, yang penting itu kan desain tadi itu kan, gambaran bagaimana sebuah pesantren harus dibangun. Nah, kalau desainnya sudah selesai, baru boleh duitnya bangun, itu sudah tinggal persoalan fisik. Tapi arahnya desainnya itu seperti ini, gitu, seperti ini. Itu sudah terampil biasa. Ya, saya duduk 3 jam itu sudah jadi itu satu pondok. Ya, konsepnya. Jadi tradisi dan hobi kita yang 3 tahun harus bikin pondok, nanti itu harus kita teruskan. 3 tahun pondok lagi, 3 tahun pondok lagi. Nah, kamu yang siap untuk dimutasi ke pondok baru, nah itu nanti ya, nanti dikasih tugas mutasi. Kalau pondok baru harus kuat dengan segala makhluk dan segala bongso alus-alus itu ya. Itu berarti kriterianya Pak Busro ini, kiainya ini, karena masih baru kan. Yang dihadapi itu tantangan. Nah, resik baru yang lain nanti masuk gitu. Kalau enggak ngeblak dicik kamu nanti ya. Nah. Tapi anehnya saya itu kan orangnya enggak pernah mikir yang aneh-aneh kalau mau melakukan sesuatu itu, sehingga enggak punya takut gitu. Saya dulu enggak pernah berpikir di sini ada apa begitu. Gua di AIS itu ya enggak mikir iki ono bongso apa, bongso sing teni bang, itu enggak mikir. Saya diuntungkan enggak punya apa istilah pikiran, enggak wedi urusan bongso sing ngono kuwi gitu. Kalau punya itu mungkin enggak bisa bikin pondok karena wedi tok gitu dulu iki akeh gangguan ya akeh. Plus apa so. Saya tahunya malah justru wis dadi kuwi gitu. Ya, beberapa orang cerita katanya ini kirian, waduh. Tak pikir wis kadung kok menceritane nguri ya wis aku ora wedi. Iki biyen wedi wong nek liwat rene iku nek bengi ana kebu sing gak ono ndase jare. Tak guyoni ya enak sih kebuka ndase arek belai aku. Ya namanya juga daerah kosong, sangat mungkin ya, sangat mungkin. Tapi kan kita jauh lebih kuat, aku mengenai emangso lebih kuat lah. Kita diciptakan lebih kuat dari segalanya. Kalau kita kalah, ya dipengaruhi itu berarti kita sedang down. Posisi kita sedang berada dalam posisi yang tidak standar. Gitu ya. Maka yang menjaga harus jaga itu posisi kuat, gitu ya, posisi kuat. Nah, itu gambarannya. Ini sudah selesai. Jam berapa ini? Jamnya benar tadi. Saya tidak terlalu yakin jam di Akobas. Jamnya kacau semua ya. Oke, ini surat Al-Mulk, tapi tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini supaya seneng gitu, nanti saya belikan sofa baru semua, Akoba 1, Akoba 4. Nanti kalau sudah longgar, kita permak semua kantornya, didesain yang baru semua. Ya, dan supaya ketok api gitu ya, hangat gitu. Sofanya, sofa itu kerja. Saya pesankan 20 kursi bangku kayak gitu. Dan meja, yang sudah dipasang di mana? Nah, kemudian kan untuk 3 orang, lalu ada meja untuk istirahat juga untuk bisa komputeran. Sofanya satunya 2 juta, mejanya 1 juta, berarti 3 juta. Kita pesen 20 sofa, 40 juta ya. Mejanya 20 juta, berarti 60 juta. Paham ya? Jadi kalau urunan wakeh tadi ini wakeh. Tapi saya kalau mikir yang abot ngono saya pikir nah ya pokoknya untuk murid loro AIS loro cukup kayak ini luwih san. AIS itu kan 35 juta masuk. Kalau dapat 2 murid kan selesai untuk belikan itu. Nah, itu kan gampang gitu. Jadi gak abot dadi mikir. Ojo mikir piro regane, tapi mikir piye carane golek murid itu sing iso dadi duit. Jadi harus dibalik berpikirnya. Orang pengusaha sukses itu jangan mikir berapa hutangmu, tapi berapa yang bisa kamu datangkan uang itu untuk hutang. Nah itu begitu, taurui kamu caranya.
supaya sergap utang gitu ya. Supaya sergap utang. Tapi ngurus utang itu wangil bayarnya. Oke ya, jadi insya Allah nanti bangkunya baru semua. Sini ada 10, di Agoba 1 nanti ada 10, ada kursi. Nah, bangku yang lama nanti dilelang. Siapa yang mau beli, potong gaji, enggak apa-apa. Potong gaji ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Qatihim wa afatihim. Allahumma salli ala Muhammad.